Bab 140 sampai 141. Terjebak jadi istri simpanan. Tristan memasang wajah datar saat Mama Saras terus saja menasihatinya tentang seorang anak yang durhaka karena lebih membela istri daripada orang tua. Tristan tidak peduli ucapan ibunya. Ia datang ke sini adalah untuk menjenguk sang papa yang kini terbaring di atas ranjang dengan infusan di tengahnya. "Tristan, kamu dengarkan apa yang Mama bicarakan?" tanya Mama Saras saat putranya itu hanya diam. "Tidak," jawab Tristan dengan enteng. Tristan lalu menatap sang mama. "Anda pasti tahu bahwa saya tidak suka mendengar ocehan tidak berguna," tambah Tristan memperjelas. Mama Saras melotot. Ia bangkit dari duduknya lalu berdiri di depan Tristan dengan rasa kesal. "Kamu itu benar-benar sudah teracuni oleh perempuan itu, Tristan," seru Mama Saras dengan emosi yang meletup-letup. "Jangan lanjutkan ucapan Anda jika hanya ingin menjelekkan istri saya, Nyonya Kusuma," tegur Tristan dengan sorot mata tajam. Mama Saras mengepalkan tangannya. Ia hendak berucap namun suaminya duluan berbicara dan menjadi penengah. "Ma, sudahlah, hentikan semua ini. Sudah saatnya kita menerima istri Tristan sebagai menantu. Papa tidak mau terus begini. Perusahaan butuh Tristan dan kita juga butuh dia sebagai anak," tegur Papa Jaya menimpali. Mama Sarah melotot. "Papa mulai membela perempuan itu juga?" tanya Mama Saras, terkejut bukan main. Mama Saras bertepuk tangan. "Wah, Tristan, hebat sekali istrimu. Entah sihir apa yang digunakannya sampai membuat papamu ikut luluh," celetuk Mama Saras. "Atau jangan-jangan papa sakit juga karena diguna-guna wanita itu," tambah Mama Saras dengan begitu sembarangan. "Nyonya Kusuma," bentak Tristan. Habis sudah kesabarannya tak kalah sang mama menuduh istrinya melakukan hal keji. "Alea bukan wanita seperti itu. Alea wanita baik-baik." "Tristan, sudah berani kamu membentak Mama, hah?" sahut Mama Saras. "Anda yang membuat saya seperti ini. Saya sebagai suaminya tentu tidak terima jika istri saya difitnah oleh ucapan kotor Anda," balas Tristan tidak mau kalah. "Mama ini ibu kamu, Tristan," ucap Mama Saras akan mengingatkan di mana posisi Tristan. "Anda wanita yang melahirkan saya, dan saya sangat menghormatinya. Tapi saya juga seorang suami. Saya tidak bisa hanya diam saat istri saya terus saja dihina," ujar Tristan dengan begitu tegas. Papa Jaya batu-batu. Ia lelah melihat anak dan istrinya terus saja bertengkar, apalagi saat ini kondisinya sedang sakit. "Ma, Tristan, hentikan. Mari kita berdamai seperti dulu," ucap Papa Jaya. "Dan kamu, Ma, apa salahnya menerima Alea? Lagi pula anak kita mencintainya," tambah Papa Jaya. Mama Saras menatap suaminya. "Jelas Mama gak mau, Pa. Mama gak akan biarin keluarga kita yang terpandang ini dipermalukan karena memiliki menantu seperti perempuan itu," balas Mama Saras. Tristan mengepalkan kedua tangannya. Ia menatap kedua orang tuanya bergantian. Tristan mampu hidup berdua saja dengan Alea tanpa campur tangan orang tuanya. Kalau begitu jangan pernah menganggapnya sebagai menantu. Dia sudah lebih baik menjadi Nyonya Tristan saja, tegas Tristan. "Tapi kalian jangan pernah menganggapku sebagai anak," tambah Tristan. Tidak ada keraguan dalam ucapan Tristan. Begitu yakin dan lantang dalam berucap. Tristan tidak bermaksud durhaka, namun sudah tertulis jelas bahwa seorang suami wajib membela istrinya jika istri itu tidak bersalah. "Jangan, Nak. Jangan lagi. Sudah cukup sekali kamu mengatakannya," ucap Papa Jaya seraya memegangi dadanya.
Begitu saja kamu terus, Tristan. Mama semakin gak merestui hubungan kamu dengan wanita itu, teriak Mama Saras. Tristan membalik badan. Ia tidak memperdulikan ucapan orang tuanya dan tetap melangkahkan kakinya pergi meninggalkan kamar orang tuanya. Tristan, sakit, ucap Papa Jaya berteriak kesakitan sambil memegangi dadanya. Mama Saras terkejut melihat suaminya kesakitan sambil memegangi dadanya. Ia takut penyakit jantung sang suami kambuh. Tristan, tolong papa kamu, teriak Mama Saras. Tristan yang kala itu sudah mau pergi dengan Mondi langsung terkejut. Mereka berdua berlari masuk ke dalam kamar dan melihat Papa Jaya kesakitan. Papa, teriak Tristan buru-buru mendekati sang papa. Mama Saras menangis. Ia lalu meminta Tristan untuk membawa Papa Jaya ke rumah sakit. Tristan menggendong sang papa di belakang, lalu membawanya pergi keluar dari kamar. Mondi sigap membuka pintu mobil agar Tristan masuk. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan rumah menuju rumah sakit. Papa, sabar ya, kita ke rumah sakit sekarang, ucap Mama Saras sambil menangis. Papa Jaya tidak bicara apa-apa. Ia hanya beringis merasakan nyeri di dadanya yang semakin terasa berdenyut. Tenang Pak, kita akan segera sampai rumah sakit, tutur Tristan menggenggam tangan sang papa. Sesampainya di rumah sakit, Papa Jaya langsung mendapatkan perawatan dari dokter. Tristan, Mama Saras dan Mondi menunggu dengan rasa khawatir. Mon, hubungi rumah dan katakan jika kita pulang terlambat. Aku tidak bisa meninggalkan papa, ucap Tristan dengan nafas terengah-engah. Dan satu lagi, atur ulang pertemuan kita hari ini, tambah Tristan memberi perintah. Mondi mengangguk. Baik, Tuan, balas Mondi lalu segera menghubungi orang rumah. Mondi sedikit menjauh untuk menghubungi telepon rumah utama, dan ternyata yang mengangkat adalah Aira, istrinya. Ai, katakan pada Nona Alia jika aku dan Tuan Tristan terlambat pulang. Tuan besar masuk ke rumah sakit, ucap Mondi pada istrinya. Apa? Iya, baiklah. Aku akan mengatakan pada Nona. Kamu jaga Nona Alia ya, sayang. Jaga diri kamu juga. Aku akan segera pulang, tutur Mondi lalu lekas menutup teleponnya. Sementara itu di rumah utama, Aira mendekati Alia setelah ia mengangkat telepon dari suaminya. Siapa, Ai? Tanya Alia. Mas Mondi Kak, jawab Aira. Alia tersenyum. Kenapa dia menggunakan telepon rumah jika merindukan istrinya? Kenapa tidak menghubungi kamu langsung? Kata Alia giling-giling kepala. Aira duduk di sebelah Kak Alia. Kakak, suami aku bilang mereka akan pulang terlambat. Tuan besar masuk ke rumah sakit. Jelas Aira sedikit ragu. Alia bangkit dari duduknya. Apa? Papa masuk ke rumah sakit? Kejut Alia. Alia lantas meraih ponselnya. Ia berusaha untuk menghubungi Tristan namun tidak diangkat. Pria itu malah tiba-tiba mengirim pesan padanya. Sayang, maaf, aku pulang telat ya. Papa masuk ke rumah sakit. Aku tidak bisa pergi meninggalkannya, tulis Tristan dalam pesannya. Alia khawatir, bagaimanapun Bapak Tristan adalah mertuanya. Namun Alia tidak boleh memaksa untuk ke sana. Ia yakin nanti Tristan akan mengajaknya untuk bertemu Papa Jaya di rumah sakit. Kakak, kau tidak apa-apa kan? Aku akan menemani kakak sampai mereka pulang, tutur Aira. Alia mengangguk. Makasih banyak ya, Ai, balas Alia. Bab 141. Tristan sampai di rumah dengan kondisi lesu. Ia tidak bicara apapun bahkan saat Alia memanggilnya. Hal itu tentu membuat Alia merasa yakin jika kondisi suaminya sedang tidak baik-baik saja.
Pasti telah terjadi sesuatu yang membuat Tristan seperti ini. Nona, panggil Mondi saat Alia masih terpaku di tempatnya. Iya, saat Alia segera mendekati Mondi dan Aira. Tolong temani Tuan. Saat ini ia sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, ucap Mondi ambigu. Alia tidak paham maksud ucapan Mondi, namun ia yakin jika ini berhubungan dengan orang tuanya dan juga dirinya. Apa yang terjadi, Pak? Tanya Alia dengan keheningan mengkerut. Mondi menundukkan kepalanya sopan. Ia lalu pergi keluar dari rumah dan membiarkan istrinya bicara dengan Alia sebelum mereka pulang. Kini tinggal Alia dan Aira di sana. Aira memegang bahu Alia lalu memberikan usapan lembut, seakan sedang mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Kak, semua pasti baik-baik saja, ucap Aira dengan lembut dan sopan. Alia menatap Aira. Ia menganggukkan kepalanya dengan senyuman manis di wajahnya yang cantik. Terima kasih, Ai. Maaf, seharian ini sudah membuat kamu repot. Kamu boleh pulang. Pak Mondi sudah menunggu kamu. Tutur Alia tidak kalah lembut. Aira tersenyum. Ia pun pamit untuk pulang dan meninggalkan rumah utama. Aira melihat suaminya sedang terdiam sambil memijat kepalanya. Kamu pusing? Tanya Aira seraya mendekati suaminya. Mondi menatap istrinya. Ia tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Enggak, sayang, jawab Mondi. Mondi merengkuh pinggang kecil istrinya lalu mengajaknya untuk masuk ke dalam mobil. Mondi ingin segera pulang dan istirahat dalam pelukan istrinya. Aira ikut suaminya. Ia nurut saja. Aira juga mau segera sampai di rumah agar bisa bicara dengan Mondi. Mungkin suaminya itu mau bercerita sesuatu padanya. Sementara Alia, ia membuka pintu kamar perlahan dan melihat Tristan sedang duduk di lantai dengan kepala yang dijatuhkan ke pinggir ranjang. Alia membelalakan matanya. Ia berlari mendekati suaminya. Alia berlutut di depan sang suami. Mas, kenapa duduk di bawah? Tanya Alia memegang kepala Tristan. Tristan menegakkan kepalanya. Ia menatap istrinya dengan mata yang berkaca-kaca. Sayang, panggil Tristan terbata. Pria itu lalu menarik Alia untuk duduk di pangkuannya. Lalu ia dekap erat-erat tubuh mungil yang sedang mengandung anak itu mereka. Sayang, jangan tinggalin aku. Aku butuh kamu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, ucap Tristan seraya mengeratkan pelukannya. Alia membalas pelukan suaminya dengan raut wajah penuh kebingungan. Namun entah mengapa Alia juga merasa sesak mendengar suaminya bicara. Aku akan selalu ada sama kamu, Mas. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana keadaan Papa? Tanya Alia lembut. Tristan tidak menjawab. Pria itu hanya diam dan semakin menduselkan kepalanya di dada istrinya. Sayang, panggil Alia mendayu. Tristan mengurai pelukannya. Ia mendongak lalu merangkup wajah cantik istrinya. Apapun yang terjadi, tolong terus sama aku ya. Jangan pernah meninggalkan aku, pinta Tristan dengan mata yang semakin berkaca-kaca. Alia membalas merangkup wajah suaminya. Iya, Mas, balas Alia manggut-manggut. Tristan menarik kepala Alia pelan, lalu mencium kening istrinya dalam-dalam. Apa yang terjadi? Kamu tidak mau bercerita? Tanya Alia lagi. Tristan menarik nafas. Ia seakan sedang mempersiapkan diri untuk bercerita kepada istrinya. Mama mengancam akan bunuh diri jika ... Tristan menggantung ucapannya. Ia menatap wajah cantik istrinya. Alia mengangguk pelan. Ia sepertinya tahu kalimat apa yang mau suaminya katakan. Aku tahu. Diri Alia menundukkan kepalanya. Tristan menggenggam tangan istrinya. Sayang, tapi semua akan baik-baik saja. Aku dan Papa sudah berusaha membujuk Mama.
agar bisa menerima kamu, ucap Tristan menjelaskan. Alia menatap suaminya. Papa? Beo Alia bingung. Iya sayang, Papa sudah menerima kamu sebagai menantunya, jawab Tristan menjelaskan dengan senyuman yang mengembang. Alia ikut tersenyum, namun sesaat kemudian senyuman hilang. Ia teringat pada ibu mertuanya. Mas, tapi kondisi Mama, apa dia baik-baik saja? Tanya Alia khawatir. Mama sudah ditangani dokter setelah mengancam dengan menggores pergelangan tangannya sendiri, jawab Tristan. Tristan memejamkan matanya. Dunianya hampir saja runtuh tak kala melihat darah menetes dari pergelangan tangan ibunya. Walaupun di mulut Tristan mengatakan bahwa ia benci pada ibunya, namun di hati tentu saja ia masih sangat menyayanginya. Tristan berada di ambang kebingungan. Di satu sisi wanita yang melahirkannya, dan di sisi lain adalah cintanya, wanita yang kini sedang mengandung anaknya. Mas, aku mau jenguk Papa dan Mama kamu, ucap Alia dengan sedikit memaksa. Tristan menangkap wajah istrinya. Ia lalu menggelengkan kepalanya. Bukan karena ia melarang, namun ia punya alasan sendiri. Tidak perlu, sayang, balas Tristan. Tapi kenapa? Tanya Alia. Ia sudah siap menerima caci maki dari mertuanya, tapi setidaknya biarkan ia menjenguk. Tristan menarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya perlahan. Mulai besok, Mama dan Papa akan tinggal bersama kita, jawab Tristan. Aku mau minta mereka untuk tinggal bersama kita. Tujuannya agar Mama tahu bahwa kamu adalah wanita baik-baik, tambah Tristan. Alia terdiam. Ia senang mendengar ucapan suaminya. Namun apakah ibu mertuanya akan bersedia tinggal satu atap dengannya? Mas, apa Mama tidak menolak? Tanya Alia. Dia tidak boleh menolak. Aku yakin dengan sikap baik kamu ini, Mama akan tahu bahwa dia memiliki menantu yang sangat baik, jawab Tristan lalu mengusap-usap wajah cantik istrinya. Lea mengangguk yakin ia akan berusaha sebisa mungkin untuk merebut hati ibu mertuanya. Alia yakin ia bisa melakukannya. Baiklah, Mas. Aku juga akan berusaha untuk bisa merebut hati Mama. Aku akan berusaha menunjukkan bahwa aku adalah menantu yang baik, sahut Alia penuh semangat. Tristan tersenyum senang. Ia membuka kedua tangannya dengan maksud meminta istrinya agar memeluknya. Alia lekas memeluk suaminya. Ia memejamkan matanya dan meresapi kehangatan tubuh Tristan.